Salah satu ayat yang sering disalah tafsirkan atau disalahartikan dalam Kolose 2, ayat 16 dan 17, ayat yang sering digunakan untuk menyatakan bahwa hukum Sabat tidak lagi relevan selepas salib. Jadi ayat ini berbunyi, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Jadi perbincangan kita seterusnya bertujuan untuk menjelaskan maksud sebenar ayat inilah. Jadi khususnya perbezaan antara Sabat mingguan yang ditetapkan sejak penciptaan lagi dengan Sabat perayaan yang bersifat bayangan Mesias. Jadi sebelum kita jawab soalan yang sangat penting ini, perlulah difahami bahwa Paulus menulis kepada jemaat bukan Yahudi yang keliru dengan pelbagai peraturan upacara Yahudi yang ditekan oleh guru-guru palsu. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan Sabat penciptaan, tetapi untuk membebaskan umat dari penghakiman manusia mengenai upacara bayangan yang telah digenapi dalam Kristus. Jadi soalan yang kita akan jawab ialah, bukankah Kolose 2 ayat 16 dan 17 jelas menunjukkan bahwa Sabat tidak lagi wajib dipelihara selepas salib, karena Paulus berkata, jangan ada yang menghakimi mengenai hari Sabat. Pandangan terhadap Kolose 2 ayat 16 dan 17 tidak boleh dipetik secara terpisah, tetapi mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose yang sedang bergelut dengan campuran ajaran Yahudi dan amalan tradisi mereka. Dalam nasihatnya, Paulus menggunakan frasa hari raya, bulan baru, dan Sabat, satu ungkapan teknikal yang sering muncul dalam perjanjian lama. Kita lihat ini dalam 1 Tawarik 23 ayat 31, Hosea 2 ayat 11, Yehezkiel 45 ayat 17, dan Imamat pasal 23. Frasa ini menunjuk kepada sistem perayaan yang diatur mengikut kitaran tahunan, bulanan, dan mingguan. Semuanya termasuk dalam hukum upacara yang menunjukkan kepada Mesias yang akan datang. Namun perlu dibezakan bahwa Sabat mingguan bukan sebahagian daripada bayangan upacara itu. Ia berakar jauh lebih dalam karena ia ditetapkan sejak penciptaan dunia. Berulang kali kita petik Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Sebelum adanya bangsa Israel, bahkan sebelum dosa masuk sekalipun. Paulus menegaskan bahwa bayangan yang dimaksudkan ialah upacara korban dan perayaan yang penggenapannya ditemui di salib Kristus. Ibrani 10 ayat 11. Sabat ketujuh sebaliknya adalah lambang kekekalan, peringatan penciptaan yang sempurna, dan tanda penebusan yang diberikan Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, Ulangan 5 ayat 15. Oleh itu, Kolose 2 ayat 16 dan 17 bukanlah pembatalan Sabat penciptaan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kita tidak boleh dihakimi karena tidak mengikuti pelbagai Sabat upacara bayangan yang telah digenapi di dalam Kristus. Hingga akhir zaman, umat Tuhan masih dipanggil untuk menguduskan hari ketujuh sebagai tanda kesetiaan dan hubungan kekal dengan pencipta. Kita baca ini di dalam Yesaya 66 ayat 22 hingga 23. Jadi kesimpulannya ialah bahwa Kolose 2 ayat 16 dan 17 tidak menghapuskan Sabat penciptaan. Paulus hanya menegaskan bahwa upacara dan Sabat tahunan yang menjadi bayangan telah digenapi dalam Kristus. Sabat ketujuh tetap kekal sebagai perintah Allah dan tanda kesetiaan umatnya hingga berkekalan.